Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Kamal Insani, NIM 120802111870, mata kuliah genetika, dosen pembimbing Riano Ramirez, SPMP. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang rekayasa genetika. Definisi rekayasa genetika. Rekayasa genetika atau modifikasi genetika adalah manipulasi langsung gen atau organisme menggunakan bioteknologi. Hal ini merupakan satu set teknologi yang digunakan untuk mengubah susunan genetik dari sel, termasuk transfer gen-gen yang berada dan melintas si batas-batas spesies untuk menghasilkan organisme yang meningkat. Pada umumnya, objek yang digunakan dalam rekayasa genetika hampir semua golongan organisme, mulai dari tingkat sederhana hingga kompleks. Organisme unggul yang dihasilkan dalam proses rekayasa genetika disebut sebagai organisme transgenik. Munculnya rekayasa genetika berawal dari usaha untuk menyingkap materi genetik yang diwarisi dari suatu generasi ke generasi yang berikutnya. Saat orang-orang mengetahui bahwa kromosom merupakan materi genetik yang membawa gen, maka saat itu rekayasa genetik ini muncul. Selanjutnya adalah macam-macam rekayasa genetika. Yang pertama adalah rekombinasi DNA, pembuatan insulin, pembuatan vaksin hepatitis, fusi sel, transfer inti atau cloning. Selanjutnya adalah proses dan teknik rekayasa genetika. Mengidentifikasikan gen dan mengisolasi gen yang diinginkan. Selanjutnya membuat DNA atau RNA, AND, salinan dari RNAD. Selanjutnya adalah pemasangan cDNA pada cincin plasmid. Selanjutnya adalah penyisipan DNA rekombinan ke dalam tubuh atau sel bakteri. Selanjutnya membuat klon bakteri yang mengandung DNA rekombinan. Selanjutnya adalah pemanenan produk. Baiklah, selanjutnya adalah manfaat rekayasa genetika. Yang pertama ada di bidang industri, bidang farmasi, bidang kedokteran, bidang pertanian, dan bidang peternakan. Selanjutnya adalah beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kelapa. Yang pertama adalah intensitas cahaya matahari, suhu, dan tanah. Intensitas cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan kebutuhan utama bagi semua makhluk hidup. Keberadaannya merupakan faktor penting dalam menentukan keberlangsungan makhluk hidup, terutama tanaman. Tanaman kelapa merupakan salah satu tanaman yang membutuhkan sinar matahari yang cukup tinggi, yaitu sekitar 2000 jam penyinaran per tahun atau sekurang-kurangnya sekitar 120 jam per tahun. Terpenuhi atau tidaknya kebutuhan penyinaran matahari akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman kelapa. Jika terpenuhi, maka tanaman kelapa akan menghasilkan pohon yang tinggi, besar, produksi buah melimpah, dan terbentuk endosperm yang lebih tebal. Namun jika tidak tercukupi, akan mengakibatkan tanaman kelapa menjadi kecil dan produksi buah kurang maksimal. Selanjutnya adalah manfaat rekayasa genetika. 1. Tanaman transgenik tertentu bisa memungkinkan keracunan, alergi, perbedaan nutrisi dan komposisi, serta adanya kemungkinan penyebabkan bakteri dalam tubuh manusia menjadi resisten terhadap antibiotik tertentu. Kedua adalah terlepasnya organisme transgenik di alam bebas tanpa pengawasan dapat menghasilkan pencemaran biologis yang berdampak pada terganggunya ekosistem dan meningkatnya prevalensi penyakit tertentu. Yang ketiga, menyiapkan DNA atau gen organisme lain yang tidak berkerabat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum alam dan masih sulit diterima oleh masyarakat. Untuk itu, rekayasa genetik yang dilakukan pada manusia dianggap sebagai penyimpangan norma moral dan pelanggaran etik. Selanjutnya adalah kesuburan tanah. Tanah dapat dikatakan adalah kunci utama dalam menentukan tingkat pertumbuhan tanaman kelapa. Hal ini dikarenakan fungsinya, yakni menjadi tempat tanaman kelapa tumbuh.
Tanaman kelapa termasuk tanaman yang sangat adaptif terhadap segala jenis tanah karena tanaman ini dapat tumbuh dan berkembang di semua jenis tanah yang ada. Syaratnya tanah yang baik. Artinya selain udara yang baik juga peresapan air dan juga memiliki tingkat keasaman pH yang baik. Meskipun tanaman kelapa dapat tumbuh pada pH 5-8, namun tingkat keasaman terbaik yakni di antara 5,5 sampai 7,5. Tipe tanah yang baik untuk tanaman kelapa adalah tanaman aluvial yang kaya akan kandungan organik atau humus tanah latosol yang sedikit berpasir sehingga aerasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, yang selanjutnya adalah pola pewarisan pembungaan. Definisi. Rasanya sudah wajar kalau anak memiliki karakteristik yang mirip dengan orang tuanya. Tidak hanya pada manusia tetapi juga makhluk hidup lain, termasuk hewan dan tumbuhan. Hal ini karena setiap keturunan atau suatu organisme akan mewarisi karakteristik orang tuanya. Salah satu ilmuwan yang menemukan konsep pewarisan sifat adalah George Johann Mendel. Ia menemukan hukum genetika mendasar yang disebut dengan hukum Mendel. Mendel lahir di Australia pada tahun 1822 yang dianggap sebagai bapak genetika karena studinya mengenai pola pewarisan sifat. Dalam penelitiannya, Mendel menggunakan tanaman kacang Ercis atau Pisum sativum. Beberapa pertimbangannya adalah karena tanaman kacang memiliki masa hidup yang relatif singkat, karena itu mudah untuk dipelajari beberapa generasi dalam jangka waktu beberapa tahun. Ini adalah hukum Mendel, segresi, dan asortasi. Bunyi hukum Mendel, segresi, dan asortasi. Mendel 1 dan berbunyi bahwa alel yang biasanya muncul berpasangan akan berpisah pada saat pembentukan gamet, di mana satu alel akan memasuki setiap gamet. Setelah itu alel secara acak akan bersatu dengan gamet dari jenis kelamin lainnya. Hukum Mendel 2 berbunyi ketika ada dua set karakter dalam hibrida, pemilihan satu pasang karakter tidak bergantung pada pasangan lainnya. Implikasi dari hukum ini terletak pada fakta bahwa pewarisan dari sepasang karakter tidak dipengaruhi oleh pewarisan dari pasangan lain. Selanjutnya adalah pola-pola hereditas. 1. Pautan gen atau gen linkage. Pola pewarisan sifat yang pertama adalah pautan gen. Setiap kromosom mengandung gen yang tersimpan di tempat khusus yang disebut lokus. Gen-gen ini dapat berada pada kromosom yang sama atau kromosom yang berbeda. Nah, gen-gen yang berada dalam kromosom homolog yang sama dan letaknya saling berdekatan, ini yang disebut sebagai pautan gen atau gen linkage. Selanjutnya yang kedua adalah pindah silang atau crossing over. Pola pewarisan sifat yang kedua adalah pindah silang. Pindah silang atau crossing over adalah peristiwa pertukaran segmen kromatin yang bukan saudaranya atau non-sistem kromatid, yaitu sepasang kromosom homolog. Peristiwa pindah silang terjadi pada pembelahan meiosis 1, yaitu pada proses profase 1 atau awal metafase 1. Pada saat itu, satu buah kromatin akan membelah menjadi dua. Peristiwa pindah silang umumnya terjadi pada organisme seperti manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Peristiwa pindah silang akan menghasilkan keturunan dengan sifat yang baru. Hal ini disebabkan karena adanya rekombinasi gen, yaitu penggabungan dari sebagian gen induk jantan dengan sebagian gen induk betina pada saat proses fertilasi, pembuahan, sehingga menghasilkan susunan pasangan gen yang berbeda dari gen induknya. Nah, kamu tahu nggak, ternyata kita bisa menghitung nilai presentasi rekomendasi dari hasil terjadinya pindah silang loh. Caranya dengan menggunakan rumus di bawah ini. Tapi di sini saya tidak memasukkannya ya. Selanjutnya yang ketiga adalah gagal berpisah non-disjunction. Selanjutnya adalah gagal berpisah pada pembelahan meiosis. Kromosom yang telah
mengganda akan ditarik menuju kutub sel oleh benang-benang spindle yang menempel pada sentromer. Dalam keadaan normal, kromosom-kromosom tersebut akan berpisah dan menuju ke kutub sel yang berlawanan. Akan tetapi, terdapat suatu kasus di mana kromosom mengalami gagal pisah, sehingga semua kromosom hanya akan tertarik ke salah satu kutub sel saja. Akibatnya, gamet yang terbentuk akan mengalami penambahan dan pengurangan jumlah kromosom. Berikut ini merupakan contoh kelainan kromosom yang diakibatkan oleh peristiwa gagal pisah, yakni aneuploidi. Adalah peristiwa perubahan jumlah kromosom yang hanya terjadi pada pasangan kromosom tertentu. Perubahan jumlah kromosom ini dapat berupa penambahan jumlah kromosom atau pengurangan jumlah kromosom. Aneuploidi dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan perubahan jumlah kromosomnya. Di antaranya monosomi 2-in-1 atau nodisomi 2-in-2 atau trisomi atau 2+1 dan tetrasomi 2n+2. Jumlah neoploidi yang umumnya terjadi pada neoploidi terjadi pada manusia adalah kasus trisomi 13 atau sindrom Patau. Yang selanjutnya adalah euploidi. Euploidi adalah peristiwa perubahan jumlah kromosom yang terjadi pada suatu pasangan kromosom. Hal ini menyebabkan jumlah kromosom individu dengan kasus euploidi akan senilai dengan kelipatan kromosom haploidnya berdasarkan jumlah kelipatan kromosomnya. Euploidi dibedakan menjadi triploid 3n, tetraploid 4n, dan pentraploid atau 5n, dan seterusnya. Selanjutnya adalah gen letal. Pada pewarisan sifat yang terakhir adalah gen letal. Gen letal adalah gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot, sedangkan dalam keadaan heterozigot seorang individu dapat bersifat normal atau subletal. Terdapat dua macam gen letal yang perlu kamu ketahui, yaitu yang pertama, gen letal dominan. Gen letal dominan merupakan gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot dominan. Sedangkan dalam keadaan heterozigot, seorang individu dapat bersifat subletal yang mengakibatkan terjadinya kelainan. Contoh kasus gen letal dominan adalah gen yang menyebabkan kaki dan sayap pendek atau redep pada ayam, gen warna rambut kuning pada tikus, gen Huntington disease, dan gen yang menyebabkan perpendekan ruas-ruas tulang jari pada manusia. Yang selanjutnya adalah gen letal resesif. Sementara itu, gen letal resesif adalah gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot resesif. Sedangkan dalam keadaan heterozigot, seseorang individu dapat bersifat karier atau pembawa sifat yang akan diwariskan kepada keturunannya. Contoh kasus gen letal resesif adalah gen yang menyebabkan kelainan albino pada tanaman jagung. Okelah, untuk materi ini sekian, terima kasih. Baiklah, yang selanjutnya adalah sumber daya genetik. Sumber daya genetik adalah material tumbuhan atau binatang atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur rampun dan spesies baru. Indonesia memiliki potensi sumber daya genetik atau SDG pertanian melimpah, yang kekayaan SDG tersebut akan bernilai ekonomi tinggi jika dikembangkan secara intensif dan berkelanjutan, ujar Ketua Komisi Nasional Sumber Daya Genetik Pertanian, Fajri Jufri. SDG pertanian harus dimanfaatkan dengan optimal, selaras dengan perkembangan teknologi. Perlindungan terhadap kekayaan sumber daya genetik asli Indonesia perlu diperhatikan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak. Pemanfaatan sumber daya genetik secara konvensional dapat dilakukan melalui participatory plant breeding and community biodiversity management. Oleh sebab itu, kita harus mampu memanfaatkan data genomik untuk memperbaiki sifat produk pertanian, misalnya dalam mengidentifikasi sekuen kunci yang mengendalikan sifat penting tertentu dari tanaman, sehingga bantuan teknologi pengeditan genom tanaman
dapat diperbaiki sehingga memiliki sifat penting tersebut. Balitbangtan telah memiliki pusat genom pertanian Indonesia yang mencakup 12 komoditas baik tanaman, ternak maupun mikroba. Pusat genom pertanian Indonesia ini diakses oleh berbagai negara sehingga kita kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Sekian dan terima kasih. Baiklah, materi yang terakhir adalah plasma nutmah. Pengertian plasma nutmah. Plasma nutmah adalah sekumpulan gen yang ditransmisikan dalam reproduksi ke keturunan oleh sel-sel reproduksi yang bergabung membentuk individu baru. Konsep plasma nutmah sumber dari genetik umumnya digunakan untuk menunjukkan genom spesies tanaman liar dan non-genik yang dimodifikasi untuk pertanian. Untuk melestarikan materi genetik ini dalam formula reproduksinya, biji, stek, umbi, dan lain-lain, apa yang disebut bank gen, telah didirikan di dunia. Misi mereka adalah untuk mencari, mengumpulkan, melestarikan, dan mengkarakterisasikan plasma germinal, sel yang bertanggung jawab atas pewarisan tanaman, karena atributnya dianggap sebagai minat prioritas untuk kepentingan kemanusiaan, di samping memberikan pengetahuan ilmiah yang bertujuan untuk mengoptimalkan konservasi dan penggunaan sumber daya genetik mereka. Apa itu plasma nutmah? Plasma nutmah dikenal sebagai serangkai gen yang melalui sel-sel reproduksi atau gamet ditransmisikan ke keturunan melalui reproduksi. Setiap organisme yang masih liar di alam maupun yang sudah dibudidayakan manusia menggantung plasma nutmah. Plasma nutmah berguna untuk merakit varietas unggul pada suatu spesies, misalnya spesies yang tahan terhadap suatu penyakit atau memiliki produktivitas tinggi. Plasma nutmah akan mempertahankan mutu sifat dari suatu organisme dari generasi ke generasi berikutnya. Misalnya, padi rojo lele akan mewarisi sifat pulen dan rasa enak, ubi jalar cilembu dan buah duku Palembang akan mewarisi sifat rasa manis. Keanekaragaman plasma nutmah dapat tetap dijaga melalui pelestarian semua jenis organisme. Kegunaan plasma nutmah. Plasma nutmah digunakan untuk berbagai alasan seperti perbaikan genetik, konservasi keanekaragaman hayati, studi adaptasi mekanistik, sistematika dan taksonomi, pemantauan lingkungan, epidemiologi, dan forensik. Konsep gen membawa kita ke DNA asam karena merupakan unit informasi yang berbeda dalam posisi tetap di dalamnya. Gen mengkode produk seperti protein dan merupakan gen yang menyimpan data yang ditransmisikan dari generasi ke generasi dalam spesies yang sama. Penggunaan plasma nutmah yang paling umum adalah di bidang botani dan pertanian. Idenya muncul pada keragaman genetik dari spesies tanaman yang berbeda, apakah dibudidayakan oleh manusia atau liar. Untuk menjamin kemungkinannya reproduksi spesies, ada bank plasma nutmah. Oleh karena itu, bank plasma nutmah adalah reservoir dari prop gaul yang memungkinkan untuk melestarikan keanekaragaman genetik tanaman dan spesies liar terkait. Perlu dicatat bahwa propagule adalah bagian tanaman yang dapat mengeluarkan spesimen baru, seperti biji, akar, stek, dan lain-lain. Bank plasma nutmah didedikasikan untuk mencari, mengumpulkan, dan menyimpan kebanyakan spesies yang dianggap berguna bagi manusia. Secara umum, biji yang disimpan dalam saset disimpan dalam endapan suhu rendah. Kontrol suhu sangat penting agar benih dapat disimpan dalam waktu lama tanpa kehilangan fungsinya. Cara melestarikan plasma nutmah: yang pertama, pemuliaan stain; yang kedua, spesies yang dibudidayakan; yang ketiga adalah varietas komersial; yang keempat adalah stok genetik khusus; yang kelima adalah landraces; yang keenam adalah spesies liar.
untuk penggunaan langsung spesies tanaman atau penggunaan tidak langsung seperti cadangan akar. Salah satu strategi utama di balik pelestarian plasma nutfah adalah untuk menjaga integritas biologis dan menyediakan plasma nutfah dengan deskripsi fenotipik dan genetik yang divalidasi. Bank gen direpresentasikan sebagai bank gen in vivo dan vitro. Bank-bank ini mana sumber daya genetik dilestarikan dengan metode konvensional, misalnya benih, peminyak genetik, dan lain-lain, disebut bank gen in vivo, sedangkan bank-bank ini di mana sumber daya genetik dilestarikan dengan metode non-konvensional seperti metode kultur sel dan jaringan, disebut bank gen in vitro. Kedua hal ini memastikan ketersediaan plasma nutfah yang berharga bagi peternak untuk mengembangkan varietas baru dan lebih baik. Konservasi plasma nutfah adalah metode yang paling berhasil untuk melestarikan sifat-sifat genetik spesies yang terancam punah dan bernilai komersial. Plasma nutfah adalah sumber informasi hidup untuk semua gen yang ada di masing-masing tanaman, yang dapat dilestarikan untuk waktu yang lama dan diregenerasikan kapanpun diperlukan di masa depan. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.